Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel Mari Bergerak, channel yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ke pembahasan, karena saya sadar ya video saya mungkin tidak akan ditonton sampai akhir, saya akan taruh informasi di awal. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Agustian, founder dari Muslim Adventure Indonesia. Melihat sebuah kondisi yang hari ini meresahkan dikarenakan satu wabah yang luar biasa, yaitu COVID-19 ataupun sering dikenal dengan virus corona. Hari ini kami tergerak dari komunitas Muslim Adventure Indonesia untuk mengadakan sebuah kegiatan, yaitu sterilisasi 1000 masjid di kota dan kabupaten Sukabumi. Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh warga, pemuda dan pemudi untuk senantiasa berkontribusi menjadi relawan membersihkan sterilisasi 1000 masjid di kota dan kabupaten Sukabumi. Untuk itu, para pemuda dan pemudi, mari kita bersihkan kota dan kabupaten Sukabumi ini dari corona. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu teman-teman salah satu kegiatan kemanusiaan ya yang dilakukan oleh Sukabumi, #Sukabumi lawan Corona, ex Muslim Adventure Sukabumi. Jadi kegiatannya itu sterilisasi 1000 masjid di kota dan kabupaten Sukabumi ya teman-teman. Penyemprotan disinfection disinfektan, salah gua untuk 1000 masjid. Nah, gua nih di Mari Bergerak channel ini ingin mengajak kalian para donasi yang ingin membantu acara ini, khususnya untuk para pemuda juga. Ayo kita mulai berkontribusi untuk negeri ini dengan melawan corona dengan cara berdonasi di bawah ini nih. Nanti saya kasih nomor rekeningnya, nanti bisa donasi di sini. Dan untuk konfirmasi donasi saya infokan juga nanti di bawah ini ya. Baiklah teman-teman, segitu aja informasi yang saya sampaikan. Dan pembahasan yang gue mau bahas hari ini ya, apa namanya, gila nih corona ini, gila, udah bikin panik kita semua gitu. Nih gua udah sekitar 2 minggu kerja di rumah. Bete sih sebenarnya kerja di rumah kelamaan tuh. Nggak ada apa namanya, hiburannya apa ya, nonton TV ya, main sama anak. Tapi lama-lama juga kalau di rumah terus mah ya bete ya. Dan kenapa gua bilang gila, corona ini sampai tanggal 29 Maret ini jumlah korban meninggalnya itu udah naik juga ya. Ini update terakhir gua ambil dari Sukabumi Update ya, 1285 positif, dan yang meninggalnya 114, dan yang sembuhnya tuh 64 orang gitu. Gila nggak sih?
kalau menurut gua anjir gila banget, dalam waktu hampir 2 minggu lebih, 3 minggu mungkin, udah masuk ke 3 minggu ini, cepet banget gitu penularannya. Makanya gua respect, gua sangat mendukung himbauan atau instruksi dari pemerintah ya untuk social distancing, dan sekarang dia udah diganti sih jadi physical distancing untuk jaga jarak dengan orang lain gitu. Karena ya mungkin itu salah cara-cara satu-satunya untuk memutus rantai penularan gitu. Karena yang kita khawatirkan kan penularannya itu sangat cepat gitu. Jadi meskipun virusnya menakutkan, tapi kalau kita bisa mengendalikan virus itu dengan cara kita memutus rantai penularannya itu, mungkin akan cepat pergi gitu si virus ini gitu. Jadi kalau kita nggak mulai mencegah gitu, memutus, wah gila, mungkin bakal lebih banyak dari ini nih yang korban yang dihasilkan dari si corona ini. Makanya gue menghimbau juga kepada orang-orang yang masih pada nongkrong di luar rumah gitu, dengan keadaan seperti ini, ngopi-ngopi di kafe, di warkop gitu. Sementara jangan dulu lah gitu, terkecuali ya untuk memang bekerjanya di luar gitu, kayak ojek online terus dan segala macamnya gitu. Itu kan memang kerjanya harus seperti itu, kayak montir mekanik di suatu perusahaan mungkin. Itu kan gak bisa dikerjain di rumah gitu. Dan untuk kalian yang gak ada kegiatan dan memang ada kegiatan bekerja tapi bisa kerjain di rumah, mending di rumah deh udah. Kita untuk sementara ini diam dulu gitu, supaya penyebarannya itu sekarang bisa terputus, berhenti, dan si virus ini bisa pergi gitu dari kehidupan kita lah, yang sangat menyebalkan tuh si virus. Tapi masih banyak gitu orang-orang yang menghiraukan himbauan ini gitu, instruksi ini gitu. Kenapa gua bisa bilang masih banyak? Karena banyak yang dibubarin gitu. Nah sekarang di Sukabumi juga udah mulai begitu gitu, udah mulai dibubarin kalau ada yang nongkrong di kafe, di warkop gitu. Berarti kan kalau udah ada hal seperti itu, ya karena nggak dilakuin gitu ininya, himbauannya itu gitu. Kalau pada nurut mah gitu mungkin nggak mungkin ada pembubaran seperti itulah gitu. Dan di Sukabumi juga ada beberapa pabrik juga gitu ya yang masih aktif berjalan bekerja. Sementara kita tahu kan kalau pabrik itu banyak lah orangnya gitu, banyak orang terlibat di pabrik itu gitu. Nah gua nggak tahu alasannya kenapa, tapi kalau gua nggak tahu alasannya kenapa dia pabrik itu masih terus berjalan. Tapi kalau gua baca di Sukabumi Update ya, di media Sukabumi Update, bupatinya bilang status kita belum zona aman, belum zona merah. Jadi di Sukabumi itu belum zona merah, makanya pabrik mah masih berjalan. Tapi ya masa harus zona merah dulu gitu. Karena namanya juga mencegah itu sebelum terjadi. Kita harus mencegah. Ngeri kan kalau memang ini harus ada kejadian dulu baru deh. Tapi memang kayaknya kayak gitu sih orang-orang Indonesia tuh, harus ada kejadiannya dulu baru deh sadar gitu.
Padahal kan bisa nggak seperti itu gitu. Kita harus mencegah dari awal supaya nggak kejadian gitu. Oh iya, di Sukabumi sendiri di daerah wilayah kabupaten ya, yang ODP itu sekitar 2181. Itu yang orang dalam pengawasan, pemantauan. Yang PDP-nya ada 18 orang. Pasien dalam pengawasan yang positif 1 orang. Terus yang di yang di kota Sukabuminya, orang dalam pengawasan itu ada 61. Pasien dalam pengawasannya ada 13, tapi nggak ada yang positif kalau yang di daerah kota Sukabuminya gitu. Ini saya ngambil data tersebut di Sukabumi Update ya. Dan ya dari situ. Apalagi ya? Nah, mungkin itulah yang bisa kami share. Dan yang terakhir gitu, saya mohon gitu untuk orang-orang yang masih berniat untuk keluar nongkrong, main-main gitu di luar untuk saat ini, tolong jangan dulu. Kalau memang mau keluar, harus keluar gitu, harus benar-benar hal-hal yang sifatnya urgensi gitu, memang benar-benar harus gitu, gak ada pilihan lain. Oke lah kalau begitu gitu. Kalau enggak, lu keluar ikut kegiatan-kegiatan donasi begitulah, itu mungkin keluarnya lebih bermanfaat gitu. Ikut kegiatan kayak yang tadi tuh, yang di awal tadi, sterilisasi 1000 masjid. Itu kalau kegiatannya itu Sabtu dan Minggu, mungkin Sabtu dan Minggu sekarang akan dimulai itu kegiatannya. Nanti saya coba update deh di Instagram Mari Bergerak, dimana mulainya, kapan, dan jam berapanya gitu. Jangan lupa juga ya di subscribe channel ini untuk memberikan dukungan kepada channel ini, di share, dan kalau mau komen ya komen aja silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.